teks yang tertulis yang paling tua itu bacaannya apa? Sedangkan Quran dokumen tertua untuk mengatakan dengan istilah yang jelas, Hamarwah. Sedangkan istilah Hamoreh ataupun istilah Hamoria itu baru muncul setelah era Islam. Abad 11 tadi. Kita tidak menemukan dokumen teks Septuaginta menyebut kata Hamoria. Tidak ada. Septuaginta ada? Tidak menyebutkan. Padahal teks Septuaginta itu kan abad ke-5 sebelum Masehi. Iya kan? Itu abad ke-5 loh, sebelum Masehi. Kalau seandainya kata Hamoria itu tertulis dalam kitab Septuaginta abad ke-5 sebelum Masehi, saya berani mengatakan bahwa Quran itu menjiplak. Teks tertua sekalipun yang versi bahasa Yunani tidak menyebutkan lokasi itu secara jelas, hanya menyebutkan tanah yang tinggi. Sementara versi teks Peshitta menyebut tanah orang Amori. Bukan menyebut kawasan Hamoria atau Moria, tidak. Ya. Jadi kalau begitu jawabannya jelas. Versi Islam itu versi tertua. Ini buktinya kok disebut kok Amoria oleh teks Septuaginta. Sengaja kali itu Profesor Manahem Ali tidak disinggung. Kenapa? Karena dia takut kebohongannya terbongkar kalau disebut. Ya kalau kamu mau pakai kitab sucimu itu untuk membohongi umatmu ya silakan, tapi jangan Alkitab, karena Alkitab itu benar-benar sabda Allah yang asli, yang otentik gitu ya. Halo Sobat Taro dimanapun kalian berada, senang kembali bertemu di dalam Naro Sabda. Saya harap Sobat semua tidak bosan ya untuk kembali kita mau bahas lanjutan daripada video yang kemarin. Dan kenapa Naro ingin membahas lagi? Sebenarnya karena memang ada satu komentar yang Naro pin di situ ya, di situ kalian bisa lihat ada seseorang yang berkomentar bahwa berdasarkan cuplikan video daripada si Profesor Manahem Ali, dia mengatakan bahwa teks manuskrip Alkitab Perjanjian Lama itu nama Moriah ya itu baru ditemukan di abad 10 dan 11. Sebelumnya tidak ada nama Moriah, sehingga mengatakan bahwa ternyata Quran di abad ke-7 bahkan sudah memastikan namanya adalah Al-Marwah, tempat pengorbanan si Ismail dan juga Ibrahim versi Quran. Nah, ya karena berdasarkan klaimnya si Manahem Ali ini, teks Masoret itu di abad 10 dan 11 setelah Quran, dan juga ternyata dengan teks seperti teks-teks Samaria, bahkan Peshitta itu berbeda-beda namanya gitu ya. Apakah itu menunjukkan bahwa kitab suci orang Kristen dan Yahudi itu sudah tidak asli lagi, sudah diotak-atik gitu ya. Nah, yang kedua adalah saya melihat sebuah komentar yang membahas di channelnya salah satu apologetika Kristen, itu channelnya Pak Andre Tunggal. Ada yang mengatakan bahwa penamaan Beersheba dalam Kejadian pasal 21, sebagaimana yang saya bahas di video ini gitu ya sebelumnya, itu sebenarnya adalah anakronisme. Jadi kalau sobat semua sudah menonton video saya yang sebelumnya, saya mengatakan bahwa Kejadian pasal 21 itu tidak ditulis secara kronologis. Kenapa? Karena memang penemuan nama Beersheba itu baru ditemukan ketika Abimelek dan Abraham mengadakan perjanjian. Sedangkan ketika Ismail diusir itu berarti juga ada Ishak di situ, ada juga Abraham dan ada Ismail dan Hagar. Artinya ketika Ismailnya sudah diusir, maka tinggal Ishak dan Abraham. Maka kesimpulannya yang ada di Beersheba ketika itu adalah Abraham dan Ishak. Dan kemudian mereka berangkat ke Moria. Jadi kesimpulannya, Kejadian pasal 21 itu saya katakan tidak kronologis. Ya. Tetapi kemudian dibantah oleh seseorang yang mengatakan bahwa itu adalah tetap kronologis, namun penamaan Beersheba itu adalah anakronisme. Gitu ya. Jadi dua hal ini yang akan kita bahas. Tentang anakronisme di dalam Alkitab, apakah Alkitab itu benar-benar terkena dampak daripada anakronisme? Apakah Alkitab itu benar-benar mengalami pengeditan, pengupdatean, supaya seolah-olah terlihat asli? Dan yang kedua adalah nanti kita akan menjawab komentar teman kita, apakah artinya kalau misalkan teks Masoret itu di abad ke-10 dan 11 dan juga penamaan Moria itu berbeda-beda di setiap teks manuskrip Alkitab, itu artinya hanya Quran yang benar atau benar-benar Quran saja yang asli, yang lainnya tidak. Kitab-kitab orang Kristen tidak, Yahudi tidak. Nah, oke, karena itu saya ingin berangkat dari yang namanya dulu. Yang pertama adalah kita soal nama dulu ya, karena saya lihat
Profesor Menahem Ali ini seolah ingin terlihat pintar dengan bermain nama. Maka kita akan mulai dengan namanya ontologinya dulu. Yang pertama, kita bisa bedakan bagaimana teks Masoretika yang diklaim itu ditemukan di abad ke-9 sampai dengan 11 setelah Masehi, setelah Tuhan Yesus datang. Di pasal 22 itu disebut Ha Moriah, ya, tempat yang dinamakan Moriah. Artinya Moriah itu dari Ra'ah dan Yah. Jadi Allah melihat. Ada kata hubung Ha Moriah, artinya di tempat itulah Tuhan melihat umat. Atau bisa dibalikan, di tempat itulah umatnya bisa melihat Tuhan. Ya. Nah, ini semacam seperti doa, seperti harapan dari si penemu tempat ini, mungkin Abraham, ya, atau mungkin masyarakat di situ, kemudian berharap bahwa disitulah Tuhan akan melihat umatnya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena memang nama Moriah sendiri, nama Bukit Moriah, ya, gunung yang dilabeli dengan Moriah, itu baru ditemukan nanti di dalam 2 Tawarik 3 ayat 1. Misalnya dikisahkan bagaimana Raja Salomo itu akan mendirikan bait suci, ya, di atas gunung Moriah. Maka di situ disebut Ha Moriah. Har itu bukit atau gunung Moriah. Nah, kalau di Kejadian pasal 22 hanya disebut tanah Moriah, tidak disebut gunung Moriah. Nah, ini bisa dibedakan, ya. Lalu kita bisa melihat juga informasi dari Rabi Ramban dan juga Rabi Bahya. Ini adalah 2 orang rabi yang menulis komentari mengenai Kejadian pasal ke-22 khusus tentang Bukit Moriah ini, ya. Mereka mengatakan bahwa Abraham sesungguhnya pasti mengenal tempat ini dari istilah mur atau tumbuh-tumbuhan wewangian yang sering dijadikan sebagai dupa untuk Tuhan, ya, persembahan untuk Tuhan, ya, nantinya dipersembahkan di bait suci. Ya, jadi dari sinilah, ya, bukit yang banyak murnya, gitu, tanaman-tanaman mur ini, Abraham tahu, oh ternyata disitulah tempat nanti dia akan mengorbankan anaknya. Selain itu, memang di ayat keempat kita bisa melihat di Kejadian pasal 22 itu, Abraham dari jauh saja sudah bisa melihat tuh, ya, oh itu tempat yang dimaksud oleh Tuhan. Artinya kan Abraham sudah diberitahu Tuhan, Abraham tahu bahwa tempatnya itu pasti tempat yang tinggi, karena dari jauh saja sudah kelihatan. Nah, kalau kita lihat dari rujukan si Rabi ini, Yudaisme tadi, ya, ini dikutip dari tulisan Salomo di Kidung Agung 4 ayat 6. Ya, di situ dikatakan, sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Jadi Gunung Mur itu diterjemahkan dengan Hamor, ya, Hamor gitu. Itu dari situlah Hamor itulah nanti menurut mereka itu akan menjadi Moriah, tempat Bukit Moriah. Sebenarnya ini luar biasa. Orang-orang Yudaisme dulu, bahkan Abraham dulu, tahu bahwa nanti tempat pengorbanan itu akan ditempatkan di Bukit Moriah. Dari sejarah banyaknya tanaman-tanaman mur, tanaman-tanaman wangian tadi, dupa tadi. Dan memang di situ juga lah Tuhan Yesus nanti di Bukit Golgota akan mengorbankan dirinya bagi keselamatan umat manusia. Selain sebelumnya nanti ada Ishak yang dikorbankan di Moriah itu. Jadi luar biasa, ya, connect dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Jadi belum ditemukan tempat gunung yang ditunjuk, ya, hanya ditunjuk tempat sebuah tanah yang namanya Moriah. Nah, yang kedua adalah teks Samaritan yang diklaim oleh Pak Profesor Menahem Ali tadi itu beda, karena di situ ditulis Ha Amore, artinya tanah orang-orang suku Amori, ya. Itu letaknya di mana? Di Kanaan, di utara, ya. Memang berbeda, karena kalau di konteksnya orang Yehuda itu di selatan, ya, di Yerusalem. Teks yang kedua itu adalah teks Pesita. Nah, ini teks tua lainnya di abad ke-5 setelah Tuhan Yesus lahir, ya. Itu mengatakan di situ dengan bahasa Amuria. Tetapi coba kita lihat di dalam 2 Tawarik 3 ayat 1, ya, teks Pesita ini menerjemahkan gunung Amuri di sana letaknya ada di Yerusalem. Jadi Pesita memberikan note-nya di situ bahwa letaknya ada di Yerusalem, bukan di negeri lain, apalagi di bangsa Arab. Mohon maaf, ya, jauh sekali. Jadi dengan versi teks Masoret ini artinya sama. Letak si gunung, si tempat Amori ini ada di Yerusalem. Meskipun penamaannya seperti berbeda gitu, ya. Nah, terakhir teks versi Septuaginta, ya, yang tadi diklaim oleh si Profesor Menahem Ali, profesor yang agak linglung ini, dikatakan ini teks tertuanya orang Kristen saja beda
namanya adalah di situ disebut tin hupsilin. Jadi bukan hapsilin ya, salah ini Pak Profesor menyebutkan saya. Tin hupsilin itu dari hupson, tempat yang tinggi, tempat puncak gitu ya, dataran tinggi gitu. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 1 ayat ketiga, itu juga dipakai untuk merujuk nama Bukit Pengorbanan. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke Bukit Pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa hamba Tuhan itu di padang gurun. Nah perhatikan, Bukit Pengorbanan di sana diterjemahkan ke dalam versi bahasa Yunani itu dengan tin hupsilin. Nah, kita harus tahu, Septuaginta itu diterjemahkan oleh para tua-tua orang Yahudi asli, ya, yang dibuat untuk orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, yang sudah tercampur dengan budaya-budaya asing ketika itu budaya orang Yunani. Sehingga maksudnya apa? Orang-orang yang menerjemahkan 70 para tua-tua di Yahudi ini ingin supaya orang-orang Yahudi itu tidak melupakan sejarah orang Yahudi. Mereka bisa detail mengetahui bagaimana perjalanan penemuan nama Gunung Moria. Nama Moria itu gimana sih? Nah makanya salah satu upayanya itu adalah dengan menamakan tempat ini tin hupsilin, tempat yang tinggi. Kenapa? Karena ketika itu belum ada yang namanya Gunung Moria di zamannya Abraham. Zamannya Abraham hanya dikenal sebagai tempat bukit yang tinggi, dataran tinggi. Belum disebut dengan Gunung Moria. Kapan disebut dengan nama Gunung Moria? Yaitu di 2 Tawarik 3 ayat 1. Ketika Salomo ingin mendirikan bait sucinya. Barulah dikenal disebut Gunung Moria. Makanya di situ Septuaginta sudah mulai menyebutkan Amoria. Nah, jadi ini harus diklik ya oleh kalian para fans-fansnya Pak Profesor Menahem Ali. Ya. Ini buktinya kok disebut kok Amoria oleh teks Septuaginta. Sengaja kali itu Profesor Menahem Ali tidak disinggung. Kenapa? Karena dia takut kebohongannya terbongkar kalau yang disebut. Ya, oke. Ya kalau kamu mau pakai kitab sucimu itu untuk membohongi umatmu ya silakan, tapi jangan Alkitab, karena Alkitab itu benar-benar sabda Allah yang asli, yang otentik. Ini teks Kristen tertua loh ya tadi ya, 1700 tahun sebelum adanya Quran. Ingat ya. Nah, jadi kalau kita tahu sebenarnya kan Quran itu kan bahasa Arab itu kan hanya mentransliterasikan bahasa-bahasa sebelumnya, termasuk bahasa Aram, bahasa Suryani gitu. Itu baru-baru saja gitu ya. Nah, kenapa kok kalau gitu bahasa Yunani tidak menerjemahkan ini menjadi Amoria sejak awal di Kejadian pasal 22. Nah, ini kuncinya. Tadi saya katakan. Tidak seperti pandangan kita orang Indonesia yang kebanyakan bahkan tidak kenal tuh silsilah sejarah gimana dia nenek moyangnya siapa, neneknya siapa. Kadang-kadang kita nggak kenal nenek kamu siapa dulunya, pelaut kah, ya, atau petani kah gitu ya, namanya siapa, marganya apa gitu kan, kaum apa, budak kah gitu kan. Tapi orang Yahudi itu begitu menghormati yang namanya sejarah. Begitu menghormati yang namanya nama. Nah, teks Septuaginta ini ingin menunjukkan keotentikan sejarah, ya, penamaan sebuah tempat dari yang namanya perjalanan historis. Awal mula bagaimana nama tempat itu ditemukan. Dari mulai pertama tempat itu bentuknya seperti apa, lokasinya di mana, ada sejarah apa di balik penamaan itu, ada kisah apa di situ, sampai terakhir nama itu dilabelkan kepada tempat itu. Itulah yang mau dibangun oleh para penulis Septuaginta, 70 para tua-tua itu. Pertama penulis itu, kalau kita lihat di Kejadian pasal 22, dia membiarkan pembaca, orang-orang Yahudi tadi yang sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya asing yang lupa dengan bahasa ibunya. Dia membiarkan supaya mereka itu tahu bahwa asal mula bukit atau Gunung Moria itu dari sebuah dataran tinggi yang belum ada namanya, yang disebut dengan tin hupsilin tadi. Nah setelah itu baru lanjut, coba kita lihat di alurnya di Kejadian pasal 22 di bagian akhir, ketika Abraham dan Ishak itu naik ke bukit mengorbankan Ishak, perjumpaan dengan Tuhan di sana, maka di situ ditemukanlah nama. Kalau kita lihat di dalam terjemahan Yunani-nya Septuaginta, Kurios Eiden, artinya Tuhan melihat. Nah, sudah mulai nih ya berkembang nih, ada nama baru Kurios Eiden untuk menerjemahkan Moria tadi. Karena memang Moria juga artinya adalah Tuhan melihat. Kurios Eiden juga Tuhan melihat. Tapi baru ditulis itu di pasal 22 akhir, bukan di awal. Sudah mulai berkembang.
Setelah itu baru ketika di 2 Tawarik 3 ayat 1, ketika orang Israel sudah merebut tanah Kanaan, sudah punya mereka, termasuk mereka juga merebut Bukit Moriah itu, bukit pengorbanan itu, maka baru mulai memberikan nama yang disebut dengan Hamoriah, atau dalam Pesita disebut Amuria, dalam Septuaginta Amoria. Nah ya, kita lihat perjalanan sejarahnya. Abraham memanggilnya dengan Behar Yahweh Yireh. Nah, sebenarnya ini bagus sekali upaya orang-orang Septuaginta ini untuk menangkal tuduhan-tuduhan yang oleh orang-orang para polemikus, mohon maaf, yang beragama bukan Kristen itu, untuk menunjukkan Alkitab itu sudah diedit. Itu bagus sekali. Mereka itu hebat-hebat sekali. Kenapa? Karena mereka menunjukkan originalnya. Itu apa yang penting. Dari mulanya sampai kepada penamaan Moria. Nah, jadi memang Alkitab tidak butuh terlihat kronologis. Tidak butuh. Kenapa? Karena Alkitab ditulis tidak terkekang ruang dan waktu. Ditulis oleh tokoh-tokoh yang memang hidup di zaman itu. Musa di zaman Fir'aun di abad 12. Daniel di pembuangan di Babel. Yeremia, Yesaya. Beda dengan wahyu yang diimani atau buku yang diimani jatuh dari langit yang ditulis di satu zaman itu. Tentu jelas jauh beda. Kalau kalian mau pakai bumerang yang sama, standar yang sama, saya balikan ke Anda, Profesor Menahem Ali. Ya, mohon maaf, bukan maksud saya menyinggung atau menyerang, bukan untuk merendahkan. Tapi kalau kita lihat Quran misalkan, kita melihat surah Al-Baqarah ayat 58. Dikatakan di situ, Waidau kulna udulu haidihi al-qaryata. Masuklah kamu, hai orang-orang Israel, maksudnya ya, ke kota atau ke negeri itu. Apa sih kota itu? Kalau kita lihat terjemahannya di situ disebut tempat itu adalah Baitul Maqdis, tempat yang kudus, rumah yang kudus. Pertanyaan saya, sejak kapan ketika itu ditemukan Baitul Maqdis? Padahal orang Israel belum berebut Yerusalem. Belum masuk ke Yerusalem ya. Tapi kapan? Bagaimana di terjemahan itu disebut Baitul Maqdis? Apakah ada Quran yang mencatat tentang itu? Silakan kalian cari di Quran sejarah bagaimana penamaan Baitul Maqdis itu. Di luar sumber primer yang ada, kalian cari terjemahan atau tafsiran-tafsiran ataupun dari buku-buku kitab-kitab selain Quran itu sendiri. Coba kalau kita bandingkan, ya, atau bahkan Al-Maidah ya, mohon maaf, ayat ke-21, ada kata Palestina di sana. Coba kalian bisa cari bagaimana sejarah Palestina itu muncul di Quran. Begitu kalau kita bertanya, oh jelas sangat berbahaya. Ya makanya Alkitab tidak butuh itu. Alkitab hanya butuh satu kitab. Kitab Septuaginta tadi itu sudah menjelaskan awal mula tempat itu namanya Hamoria, sampai dengan nama Moria itu dilabelkan pada sebuah gunung yang disebut dengan Hamoria. coba kalau kita baca di kitab kalian yang mengaku Al-Marwah itu adalah tempat ibadah kalian. Ada nggak di kitab kalian itu dituliskan sejarah penamaan Al-Marwah itu sendiri? Nggak akan ada. Ya karena di kitab kalian itu, ilah kalian itu hanya menunjuk saja bahwa kalian itu harus beribadah di situ. Kalaupun mau dipaksakan bagaimana asal-usul Marwah itu kan hanya dari perjalanan Siti Hajar yang mengelilingi tempat itu. Tidak diberitahu bahwa itu kemudian dikasih nama. Jadi Al-Marwah enggak. Itu aja kalian baru ada di abad ke-7. Ya, sedangkan transliterasi bahasa Arab itu sebelumnya sudah ada bahasa-bahasa yang lain, Aram, Ibrani lebih tua dari bahasa Arab. Ya, artinya sudah ditemukan nama Moria itu sendiri. Ilah Quran tidak sedang membangun sejarah, bukan. Nah, kalau Allah Yahweh, Allah orang Kristen, Allah orang Yahudi, Allah Abraham, Allah Ishak, itu jelas dia membangun, Allah Tritunggal itu membangun sejarah, membangun nama kota, nama tempat, nama Moria itu dibangun oleh sabda Tuhan. Itu perbedaannya. Makanya kita tidak butuh buku-buku lain, tafsir-tafsir lain, itu hanya cukup satu, yaitu kitab Alkitab itu sendiri. Lagi pula bukan kasih profesor itu bikin bumerangnya sendiri. Anda bilang bahwa dari Al-Marwah ke Hamoria ke Hamore itu hanya beda satu huruf saja, hanya beda vav saja yang dipotong katanya ya, klaimnya dia sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, coba kapan Quran itu atau agama kalian itu diturunkan? Itu kan di masa jahiliyah, di zaman kebodohan ya. Apakah nggak mungkin orang-orang di Quraisy itu ya, di Arab itu seketika itu tidak bisa membedakan antara Moriah dan Marwah? Sangat-sangat mungkin dong, di zaman kebodohan, di zaman kepintaran saja banyak yang nggak ngerti, apalagi zaman kebodohan kan gitu ya. Nah oke, ya, terakhir, misalkan tadi dikatakan kalau gitu gimana dengan perbedaan-perbedaan yang ada di kitab suci orang Kristen? Tadi ada Torah Samaria, ya, teksnya Samaria. Oke, jelas itu berbeda karena di Kanaan letaknya ya, bukan di bagian selatan, di bagian utara gitu ya. Tapi kan pernyataan yang sama. Mereka mengklaim bahwa itu ada di Israel, bukan di negeri Arab.
Dan jangan lupa, bukankah kata kamu tadi, Profesor ya, bahwa beda satu huruf saja jadi beda tempatnya. Nah, pernyataan yang mengatakan bahwa beda satu huruf saja jadi beda maknanya, beda tempatnya, itu adalah pernyataan yang sebenarnya ditemukan oleh para penyesat sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya dialek, bahasa, hanya karena satu huruf saja, sebenarnya tetap tempat tujuannya sangat sama. Kenapa? Saya kasih contoh. Di dalam bahasa Sunda, kebudayaan Sunda dan kebudayaan Jawa itu sebenarnya mirip. Ya, karena pernah perjumpaan di antara keduanya di zaman dulu. Salah satunya ada bahasa Sunda itu bade. Bade itu adalah mau. Misalkan abi bade ke emak, saya ingin ke ibu. Nah, di bahasa bade itu ditulis dengan B A D E, curet gitu ya. Nah, tapi di bahasa Jawa itu ditulis dengan bade pakai H. Tapi maknanya tetap sama. Artinya mau juga. Tujuannya sama. Artinya sama, tapi beda penulisan. Ya, jadi beda penulisan itu bukan berarti tujuan jadi beda, maknanya jadi beda, bukan, tetap sama. Mau bukti? Nih, saya kasih contoh. Tadi kan kalian bilang itu beda-beda di setiap kitab ya. Nama Amori, ada yang Hamore, ada yang Hamoria. Tadi kita sudah clear ya. Untuk membuktikannya sebenarnya kita lihat, saya kasih contoh di sini ada bagan bagaimana teks-teks manuskrip Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen saat ini itu bisa diterjemahkan. Jadi ada bagan punya miliknya Septuaginta yang terjemahkan ke bahasa Yunani, dan juga ada satu lagi sumber yang memang sudah hilang, tetapi itu ada di bagian Pesita. Ya, Pesita itu ditulis dengan bahasa Suryani. Jadi ada Vulgata juga di situ, bahkan nanti ada Sahidik, ya, ditulis dengan bahasa Koptik Mesir, gitu ya. Nah, jadi ada dua cabang yang berbeda penerjemahannya. Tetapi untuk membuktikan kekonsistenan Alkitab, ya, terutama tentang kata Moria ini, kita lihat di bagian itu ternyata pernah ada perjumpaan, penyetaraan bahasa terjemahan dari Septuaginta dengan bahasanya dari sumbernya Pesita. Pernah ada penyetaraan antara bahasa Yunani dengan bahasanya orang Suryani. Contohnya itu terletak di teksnya Hexapla yang ditulis oleh Origen. Ya, jadi Origen ini menerjemahkan bahasa Yunani ke bahasa Latin untuk Vulgata nanti ya. Jadi di situ ditemukan untuk penerjemahan Moria itu menggunakan bahasa Yunani tin hupsilin juga. Bahkan lebih lagi tin oktasia. Jadi bukan hanya tin hupsilin itu tempat yang tinggi, tapi juga tempat penglihatan. Dan memang bukit itu adalah tempat penglihatan, melihatnya Tuhan, dan juga Tuhan melihat umatnya. Catatan kakinya adalah bahwa gunung Amoria ini, ya, gunung yang disebut dengan Tin Hupsilin ini ada di kawasan Yerusalem. Ini Hexapla ya. Jadi kan ini artinya terjemahan Hexapla, dia masih mempertahankan apa yang ditulis oleh Septuaginta tadi. Bahkan itu sama dengan Pesita yang menuliskan Amoria tadi. Dan jangan lupa kalian ya, meskipun misalkan disebut dengan tanah orang Amoria, karena memang sejarah bukit Moria ini kan memang ada di Yerusalem dan juga dikuasai ketika itu adalah oleh orang-orang Kanaan, salah satunya suku Amoria, sebelum Yerusalem itu jatuh ke tangan orang Israel. Jadi bukankah artinya terjemahan daripada Pesita, terjemahan daripada Septuaginta itu sama dengan terjemahan Masoret teks bahwa bukit Amoria ini memang ada di Yerusalem? Nah, ini membuktikan sekali lagi bahwa Alkitab tetap konsisten. Bahkan Alkitab melepaskan dirinya dari tuduhan anakronisme. Nah, apa sih itu anakronisme? Anakronisme itu saya sudah katakan ya sebelumnya, sebenarnya adalah ketika seseorang salah menempatkan objek di zaman atau di waktu tertentu. Misalkan saya punya minuman, saya produksi minuman. Ini saya kasih nama Acua. Kenapa Acua? Karena ini saya kemas minuman mineral ini saya kemas dari sumber mata air pegunungan. Nah, contoh saja misalkan saya membuat autobiografi tentang kesuksesan saya memproduksi minuman Acua tadi. Saya tahu bahwa sejarahnya itu ternyata suku orang-orang kerajaan Kutai misalkan ya, dulu itu sudah minum mineral itu dari mata air pegunungan. Ya, saya tahu itu. Kemudian saya tulis di sejarahnya bagaimana dulu
orang Kutai itu minum minuman air mineral dari mata air pegunungan. Sampai saya tulis juga sampai sekarang saya menemukan akhirnya bahwa minuman kemasan itu saya labeli dengan nama Acua. Kenapa saya labeli Acua? Karena artinya Acua itu adalah air dari mata air pegunungan. Nah kemudian saya produksi sejarah itu dan kemudian dibaca oleh orang-orang zaman sekarang. Lalu mereka menyimpulkan dan mereka menulis bahwa berdasarkan pernyataan saya tadi, ternyata orang-orang Kutai itu sudah minum Acua di zaman dulu. Nah pertanyaan saya, apakah itu termasuk anakronisme? Sebenarnya jawabannya adalah tidak. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa anakronisme adalah ketika orang itu salah menempatkan objek di waktu tertentu atau di zaman tertentu. Misalkan saya tulis tadi, kerajaan Kutai itu ada di Indonesia. Padahal ketika itu belum ada Indonesia namanya. Itu anakronisme. Ya. Tapi kenapa nggak bisa saya sebut tadi Acua itu sebagai anakronisme? Karena objek ini terdiri dengan yang namanya satu, labelnya, namanya, dan yang kedua adalah sejarahnya atau perjalanan kisahnya dari si Acua itu sendiri. Dan itu tidak bisa saling lepas. Makanya saya katakan orang Yahudi beda dengan orang Indonesia, dengan bangsa lain. Karena mereka tidak bisa melepaskan nama dengan perjalanan, sebuah perjalanan. Nama Yahweh, nama yang begitu agung itu, Allah itu sendiri, nama Allah Tritunggal itu sendiri, itu kan disebut dengan verb, kata kerja, dari hayah, it came to pass. Jadi Allah itu melewati zaman-zaman di mana manusia hadir. Makanya di zamannya Enos, nama Tuhan sudah disebut, padahal di zamannya Musa Tuhan katakan baru kepadamu lah nama ini diperkenalkan. Nah itu contoh bahwa nama di tangan seorang Yahudi itu begitu berharga. Nah apakah sang Profesor Menahem Ali mengerti ini? Apakah kalian fans yang tidak ngerti budaya Yahudi, kalian tahu tentang ini? Nah ini menjadi PR buat kalian. Selain bumerang yang tadi saya sampaikan di dalam kitab suci kalian sendiri. Coba kalian cari apa jawabannya. Nah kiranya ini bukan untuk melecehkan kalian, tapi untuk terus kita belajar. Ya, kita jangan sampai terbawa oleh doktrin yang salah. Apalagi dengan ajaran-ajaran yang terlihat orang ini punya gelar profesor padahal sebenarnya ingin menyesatkan kita dari pengajaran yang sehat yang benar. Kalau kamu ingin baca Alkitab, bacalah dengan budaya Yahudi. Ya, bacalah juga dengan budaya orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen masih memegang kitab itu, masih mempertahankan budaya itu. Hanya saja di-upgrade setelah Yesus lahir ke dunia dengan konteks ketika Yesus ketika itu hadir. Nah, kalian yang tidak punya kitab Torah ini, yang aku ngaku itu sudah diedit, yang aku ngaku bahwa Torah ini hanyalah diturunkan kepada nabinya, kemudian nabinya meninggal, Torah itu kembali lagi ke Allah, itu kalian bisa nggak menjelaskan membaca Alkitab dengan cara seperti ini? Nggak akan bisa. Ya sekali lagi ini bukan untuk melecehkan kalian, tetap semangat. Ya, saya ingin terus kita berdiskusi, sangat menerima kritik dan saran, tulis saja di kolom komentar. Kiranya nanti kita kembali lagi dengan penjelasan-penjelasan yang lain yang akan terus mencegah kita dari brainwash yang ingin menyesatkan kita dengan tentu dengan satu-satunya kebenaran, yaitu kebenaran sabda Allah. So, goodbye.